Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Alif akan menjelaskan mengenai zakat mal. Anak-anak masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah membahas mengenai zakat fitrah. Nah, sekarang kita membahas mengenai zakat mal. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah pemahamanku. Amin. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian zakat mal. Zakat mal secara bahasa, zakat itu asal katanya dari tazkiyah, artinya menyucikan. Sedangkan mal artinya adalah harta. Jadi zakat mal secara bahasa artinya menyucikan harta benda. Sedangkan secara istilah, zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, apa sih tujuannya mengeluarkan zakat mal? Tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Kalau kemarin zakat fitrah itu tujuannya untuk menyucikan jiwa. Kalau ini untuk menyucikan harta. Nah, hukumnya wajib bagi orang yang berharta atau agniya. Karena di dalam harta kita itu terdapat hak para fakir miskin. Dalilnya terdapat di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 ini sudah jelas bahwa mengeluarkan zakat mal itu dapat membersihkan atau menyucikan harta kita. Adapun syarat wajib zakat mal ada 7. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balig atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat alias tidak gila. Yang keempat, merdeka. Maksudnya bukan hamba sahaya. Yang kelima, hartanya tersebut adalah milik dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, harta atau bendanya telah mencukupi nisab. Anak-anak masih ingat tidak nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal harta. Kemudian yang ketujuh, telah mencukupi haul. Nah, haul ini adalah batas minimal waktu. Jadi harta kita ini sudah dimiliki minimal selama 1 tahun. Nah, kemudian rukun zakat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, muzaki atau pemberi zakat. Yang ketiga, mustahik atau penerima zakat. Dan yang keempat adalah barang yang dizakatkan. Nah, untuk niat terdapat perbedaan antara niat zakat fitrah dan niat zakat mal. Untuk niat zakat fitrah bunyinya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri so'an an nafsi fardolillahi ta'ala. Untuk niat zakat mal berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal mali fardolillahi ta'ala. Oke, kita lanjutkan ya. Harta apa saja ya yang wajib kita zakati? Yang pertama, emas, perak, dan mata uang. Yang kedua, harta perdagangan atau perniagaan, atau bisa disebut juga tijaroh. Yang ketiga, harta pertanian, boleh hasil buah-buahan atau hasil biji-bijian. Kemudian yang keempat, binatang ternak atau peternakan. Yang kelima,
hasil tambang, yang keenam, barang temuan, dan yang ketujuh, profesi. Profesi maksudnya adalah pekerjaan kita, misalnya guru, bidan, dokter, arsitek, dan lain-lain. Baik, sekarang coba anak-anak perhatikan tabel berikut. Di sana terdapat 4 kolom, ada kolom harta, nisab, haul, dan kadar zakat. Nisab artinya batas minimal harta. Haul artinya batas minimal waktu. Dan kadar zakat berarti zakat yang harus kita keluarkan adalah sebanyak berapa. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sana ada emas. Lihat tabelnya, nisabnya 93,6 gram. Berarti jika kita memiliki emas dan jumlah emasnya itu melebihi dari 93,6 gram, maka kita wajib membayar zakat jika sudah memenuhi haulnya juga, yaitu 1 tahun. Jadi emasnya itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Sebanyak 2,5% dari emas yang kita miliki. Kalau kita memiliki 100 gram, berarti sudah mencukupi nisab karena nisab emas adalah 93,6 gram. Nah, kemudian lihat di situ ada perak. Nisabnya 624 gram. Haulnya 1 tahun. Kadar zakatnya sama dengan emas, 2,5%. Berarti kalau anak-anak memiliki perak 500 gram, apakah sudah mencukupi nisab? Nah, belum, karena nisab perak adalah 624 gram. Berarti kalau kita hanya memiliki 500 gram, belum mencukupi nisab, sehingga tidak wajib untuk membayar zakat. Ingat ketentuannya tadi, orang yang membayar zakat mal itu yang sudah memenuhi nisab dan haul. Jadi anak-anak perhatikan nisab dan haulnya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melihat di sini mata uang itu nisabnya setara dengan emas atau perak dan haulnya 1 tahun. Kadar zakatnya sama dengan emas atau perak yaitu 2,5%. Untuk hasil pertanian, nisabnya 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Nah, untuk pertanian ini dibayarkan ketika sudah panen. Jadi ketika petaninya udah panen langsung dibayarkan zakatnya jika hasil panennya melebihi dari nisab ya. Untuk kadar zakatnya 10% untuk pengairan gratis. Pengairan gratis itu yang seperti apa? Pengairan gratis itu misalnya yang menggunakan air hujan. Nah, itu pengairan gratis. Berarti kadar zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 10%. Kemudian kalau kita menggunakannya air yang berbayar dari PDAM, kan harus membeli ya. Berarti kadar zakatnya 5%. Begitu. Kemudian untuk hasil perdagangan, nisabnya setara dengan emas atau perak. Nah, haulnya itu 1 tahun. Kadar zakatnya 2,5%. Untuk barang temuan, nisabnya setara dengan emas dan perak. Haulnya ketika kita menemukan barang tersebut. Nah, kadar zakatnya lebih besar, 20%. Nah, kemudian untuk zakat profesi atau pekerjaan, nisabnya itu tidak ditentukan atau boleh juga setara dengan emas atau perak. Jadi misalnya orang tua anak-anak bekerja, kemudian mendapatkan gaji. Nah, saat menerima gaji, maka orang tua anak-anak itu harus membayar zakat mal sebesar 2,5% dari penghasilannya. Nah, untuk zakat profesi ini ada 2 persepsi. Ada yang mengatakan membayar zakat profesi itu setelah dikurangi oleh kebutuhan hidup sehari-hari atau penghasilan bersih. Namun ada juga yang mengatakan boleh dihitungnya dari penghasilan kotor atau sebelum dikurangi oleh kebutuhan sehari-hari. Jadi itu tergantung dari orang tua, dari kita sendiri mau membayarnya setelah dipotong kebutuhan sehari-hari atau sebelum dipotong kebutuhan sehari-hari alias penghasilan bersih. Nah, kemudian untuk hewan ternak ada 3 hewan ternak yang wajib dizakati. Unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Nah, nisab untuk unta adalah 5 ekor.
haulnya 1 tahun. Kemudian untuk sapi, nisabnya itu 30 ekor, haulnya 1 tahun. Kerbau juga sama ya. Kemudian kambing itu nisabnya adalah 40 ekor, haulnya adalah 1 tahun. Nah, untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hewan ternak itu, anak-anak harus melihat tabel berikut. Nah, coba anak-anak lihat di sini untuk zakat peternakan. Misalnya anak-anak memiliki 10 unta. Berarti anak-anak lihat di tabel yang 10 sampai 14 di yang unta ya lihatnya. Berarti zakat yang harus dibayarkan adalah 2 ekor kambing betina berumur 1 tahun. Kemudian contoh lagi, anak-anak memiliki sapi sebanyak 65. Berarti lihat tabelnya, nisabnya lihat yang 60 sampai 69. Berarti zakat yang harus dibayarkan adalah 2 ekor anak sapi berumur 1 tahun. Kemudian contoh lagi, anak-anak memiliki kambing. Nah, kambingnya itu berjumlah 45. Berarti lihat di tabel yang kambing 40 sampai 120. Berarti yang harus dibayarkannya itu adalah 1 ekor kambing berusia 2 tahun. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami bukan? Oke, kita lanjutkan ya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai hikmah zakat. Hikmah yang pertama, dengan kita berzakat, berarti kita telah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir alias pelit, tamak atau rakus alias serakah. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya adalah kita dapat membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, hikmahnya mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Jujur karena di dalam harta kita itu ada hak milik orang lain. Maka dengan kita membayar zakat berarti kita telah jujur kepada diri sendiri. Kemudian hikmah yang kelima adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi mengenai zakat mal telah selesai dibahas. Untuk cara menghitung zakat mal akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.